Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 69 hingga 70. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara tingkat perubahan dan grafik fungsi linier. Q, berapakah tingkat perubahan dari fungsi linier Y sama dengan 2X tambah 3? Oke, kita jawab dulu ya. Nah, caranya gini, kalau kita punya fungsi linier yang berbentuk Y sama dengan AX plus B, kayak gini, Y sama dengan AX plus B, maka tingkat perubahannya itu adalah nilai A-nya di sini, Dek. Nah, ini adalah tingkat perubahannya. Terus kita lihat fungsi linear yang kita punya apakah sudah sesuai bentuknya. Y sama dengan 2X tambah 3. Sudah sesuai ya. Ini Y-nya sama dengan, nah ini yang di depan huruf X ini sebagai A, terus X itu sendiri, terus tambah 3-nya ini sebagai B. Berarti kan ini sudah memenuhi bentuknya ya. Y sama dengan AX tambah B. Maka tingkat perubahannya berapa? Ya, angka yang menggantikan huruf A ini. Tentu saja angka 2. Jadi Y sama dengan 2X tambah 3. Tingkat perubahannya adalah berapa, Dek? Angka 2 itu. Nah, kayak gini. Terjawab ya. Ini untuk soal yang Q. Oke, sebenarnya jawaban ini sudah ada penjabarannya di sini. Kita baca ya. Tingkat perubahan dari fungsi linier Y sama dengan 2X tambah 3 adalah kenaikan dalam Y per kenaikan dalam X, yaitu sama dengan 2. Tuh kan, jawabannya sama, yaitu 2, sesuai dengan jawaban kita tadi. Oke ya, cara gampangnya kamu langsung aja berapa angka di depan huruf X-nya ini. Tetapi harus sudah dalam bentuk Y sama dengan AX tambah B. Nanti kalau belum dalam bentuk Y sama dengan AX tambah B, berarti bentuknya harus kita ubah dulu. Oke. Nah, di beberapa buku yang lain bentuk umum persamaannya selain Y sama dengan AX plus B, ini adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, kalau seperti ini maka tingkat perubahannya adalah nilai M-nya ya. Tetapi kita mengikuti bukumu ya, Dek ya, menggunakan bentuk umum persamaannya seperti ini. Y sama dengan AX plus B. Tingkat perubahannya adalah nilai A-nya di sini. Oke? Sip. Nah, sekarang coba kita baca keterangan di bawahnya ini. Ini kan tadi sudah terjawab ya, tingkat perubahannya adalah 2. Nah, lanjutannya, hal ini berarti ketika nilai X naik 1, maka nilai Y naik 2. Dan ketika nilai X naik 3, maka nilai Y naik sebanyak 6. Pokoknya semuanya dikalikan 2. 1 kali 2 jadinya 2. 3 jadi 2 jadinya 6 gitu ya. 3 kali 2 jadinya 6. Karena tingkat kenaikannya tadi sudah diketahui yaitu 2. Nah, maksudnya ketika X naik 1 itu yang ini nih. Nih deh, lihat nih. X-nya naik 1. Tadinya kan dia di titik sini. Nah, terus dia geser ke sana itu berarti X-nya naik 1. Ternyata Y-nya naik berapa? Ini 1, 2. Tuh, Y-nya naik 2. Lagi, ketika X-nya naik 3, nilai Y-nya naik 6. Ini nih, X-nya naik 3 itu nih, 1, 2, 3. Nah, ternyata Y-nya naiknya 6. Coba, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya, maksudnya tingkat perubahan seperti itu. Oke? Terus, oleh karena itu, jika kita menggeser satu titik pada grafik Y sama dengan 2X tambah 3, 1 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas, atau 3 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas, maka hasil pergeseran itu akan tetap berada pada grafik. Nah, grafiknya berupa grafik lurus, garis lurus seperti ini ya. Kita geser 1 ke kanan, 2 ke atas, dia titiknya di sini. Kita geser 3 ke kanan, 6 ke atas, titiknya di sini. Kedua titiknya tadi berada pada garis lurusnya.
Itulah yang dimaksud dengan tingkat perubahan. Oke, barangkali kalian masih ada yang belum terlalu paham, nggak apa-apa. Yang penting ini diterima dulu aja. Menentukan tingkat perubahan itu caranya dengan melihat nilai A-nya atau melihat angka di depan huruf X-nya. Udah gitu dulu aja ya. Nanti melalui soal-soal berikutnya, insya Allah kalian akan tambah pemahamannya. Oke ya. Nah, soal Q kita anggap beres. Sekarang lanjut ke soal 6 di bawahnya. Di sini ada soal 6. Gambar di samping kanan merupakan upaya penyelidikan hubungan antara posisi dua titik pada grafik fungsi linear Y sama dengan negatif 2X tambah 3. Perintahnya, isilah tiap kotak pada gambar tersebut. Oke, jadi soal 6 ini tugas kita adalah mengisi tiap kotaknya ya. Kotaknya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Kita isi semua. Oke, perhatikan. Di sini gambar grafiknya berupa garis lurus. Dan persamaannya adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 3. Mirip nggak dengan yang soal Q? Mirip ya, tetapi nggak sama. Kalau soal Q tadi, Y sama dengan 2X tambah 3. Sementara yang ini, Y sama dengan negatif 2X tambah 3. Beda, di sana tandanya positif, angka 2-nya. Di sini 2-nya negatif, ya kan? Oke, pokoknya beda loh ya. Nah, gambar grafiknya juga beda. Masih ingat nggak? Kalau yang di sana tadi kan miring ke kanan atas kayak gitu. Nah, yang di sini miringnya ke sini ya, atau bahasanya ke kanan bawah. Nah, ya, ini ke kanan atas. Yang positif tadi ya, ini yang Y sama dengan 2X tambah 3. Nah, kalau yang negatif, Y sama dengan negatif 2X tambah 3, dia miring ke kanan bawah. Nah, kayak gitu. Ini Kak Sari tunjukin sekilas aja. Intinya kan soal 6 ini kita mengisi kotak-kotaknya itu kan. Oke, Kak Sari bantu isi ya. Mulai dari kotak yang paling bawah dulu. Gini bacanya. Dari sini deh titiknya, kita ikutin panahnya ya. Dia X-nya naik 1, ya kan? Kok tahu naik Kak? Iya, ini kan awalnya 0, di sini 1, di sini 2, 3 dan seterusnya. Dari 0 ke 1. Nah, dari 0 ke 1 berarti naik dong. X naik 1. Ternyata Y-nya gimana? Naik atau turun? Turun. Ini lihat panahnya tuh, ya. Turun berapa? Turun 2. Nih, 1, 2. Oke, berarti X naik 1. Ternyata Y turun 2, iya kan? Maka kotaknya ini diisi berapa? Diisi negatif 2. Ya, kenapa kok negatif 2? Karena ini Y-nya turun 2 ketika X-nya naik 1. Lagi yang sebelah sini. Sama, dari titik sini nanti menuju ke titik sini. X-nya naik 1. Y-nya turun 2, 1, 2. Maka ini kita isi negatif 2. Ya. Sama yang kotak di sini juga. X-nya naik 1, Y-nya turun 2. Berarti ini kita isi negatif 2. Nah, terus kotak yang di sini, bacanya dari sini deh, titik ini ya. Ini X-nya naik berapa ini? 1, 2, 3. Nih, udah ada angkanya. X-nya naik 3. X naik 3. Nanti Y-nya pasti turun. Nah, masalahnya turun berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata Y-nya turun 6. Maka di sini ditulis berapa? Nah, hati-hati. Di sini jangan ditulis turun 6 berarti negatif 6. Bukan. Karena ini diperoleh dari turun 2 dibagi 1. Turun 2 dibagi 1. Berarti seperti negatif 2 per 1. Berapa? Ya ketemu negatif 2. Nah dari situ tadi ketemunya negatif 2. Sama yang ini juga ya. Turun 2 naik 1. Turun 2 naik 1. Berarti negatif 2 bagi 1. Berapa tuh? Ya tetap negatif 2. Yang ini juga sama. Turun 2 naik 1 kan, turun 2 naik 1 berarti ya negatif 2 karena turun 2 per 1. Kenapa 1? Karena kan naik,
berarti positif aja satunya ya. Negatif 2 per 1 tentu saja negatif 2. Nah kalau yang kotak ini, lihat dulu, ini tadi turunnya berapa? 6, berarti negatif 6 per, ini naiknya berapa? 3, berarti ya per 3. Negatif 6 per 3 hasilnya berapa? Tetap negatif 2, ya kan? Berarti ini kotaknya kita isi negatif 2. Sudah selesai. Dengan kata lain, grafik fungsi linear Y sama dengan negatif 2X tambah 3 ini memiliki tingkat perubahan sebesar negatif 2. Dan ini sesuai dengan rumus yang Kak Sari berikan tadi. Kan kalau kita punya Y sama dengan AX tambah B, maka tingkat perubahannya adalah nilai A-nya di sini. Nah, karena nilai A-nya di sini adalah negatif 2, maka semua kotaknya ini kita isi dengan angka negatif 2. Gimana? Dicerna, coba dipahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau nanti aja tanya jawabnya di dalam grup juga boleh. Yang penting soal 6, kotak-kotaknya ini sudah Kak Sari bantu isi ya. Semuanya diisi dengan angka negatif 2. Seperti itu. Oh iya, untuk yang mau gabung di grup langsung aja aku kasih nomornya sekarang ya Dek ya. Ini di 081 456 10 9870. Nanti grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Oke? Sekarang kita lanjut soal 7 di bawahnya. Ini soal diskusi. Soal 7, diskusi. Diskusikan perbedaan grafik-grafik fungsi linear antara yang memiliki tingkat perubahan positif dan yang memiliki tingkat perubahan negatif. Oke, Kak Sari bantu jawab ya untuk soal 7 ini. Oke, soal 7 sudah kubuatkan jawabannya. Kayak gini deh ya. Aku bacakan ya. Grafik fungsi linear Y sama dengan AX ditambah B memiliki tingkat perubahan atau disebut juga kemiringan A, ya kan? Ini sesuai yang Kak Sari jelaskan tadi ya. Pokoknya kalau bentuknya Y sama dengan AX tambah B, maka tingkat perubahannya adalah A. Nah, terus dilanjutkan, ketika tingkat perubahan positif atau A lebih dari 0, maka grafik naik ke kanan. Lihat gambarnya. Nih, grafiknya naik ke kanan. Jadi, X-nya naik, Y-nya juga naik. Kayak gitu ya. Y-nya naik ketika X-nya naik. Ini kalau A-nya positif. A-nya positif itu contohnya yang tadi, Y sama dengan 2X tambah 3. Ini A-nya bernilai 2, berarti 2 itu kan positif. Maka grafiknya naik ke kanan, ya. Oke. Nah, lanjut. Ketika tingkat perubahan negatif atau A kurang dari 0, maka grafik turun ke kanan. Lihat, dia itu turun ke sebelah kanan. Nah, ini artinya apa? X-nya naik tapi Y-nya turun. Y-nya turun ketika X-nya naik, makanya dia ke bawah kayak gini. Nah, ini contoh yang tingkat perubahannya negatif adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 3. Contohnya yang di soal 6 tadi. Ya kan? Makanya di soal 6 tadi tuh gambar grafiknya turun ke kanan gitu ya. Turun gitu. Persis dengan gambar yang Kak Sari buat ini. Nah, kalau kemiringannya sih nggak terlalu sama, nggak apa-apa. Pokoknya dia miringnya kayak gini tuh deh, turun ke kanan. Itu karena nilai A-nya negatif ya. Nih, negatif 2 itu kan negatif dong ya, bener ya? Atau A-nya kurang dari 0. Nah, untuk yang A-nya lebih dari 0, dia naik ke kanan. Jadi kayak naik gitu. Sementara kalau ini kayak yang jalannya turun gitu. Jelas kan? Bedanya tahu ya, Dek ya? Simple aja kok kayak gitu. Nah, untuk soal 7 ini kamu boleh jawab dengan kalimat dan penjelasan seperti punyanya Kak Sari ini. Kalau misalnya nanti dapat arahan dari gurumu yang berbeda cara menjawabnya, silahkan aja ikuti arahan dari gurumu. Untuk di sini contohnya boleh disertakan, boleh tidak ya. Ini hanya contoh aja. Tetapi untuk soal 7 sebenarnya jawabannya ya memang hanya ngemeng-ngemeng kayak gini deh. Digambar sedikit ya, ngemeng-ngemeng lagi terus digambar sedikit. Udah. Paham ya?
Oke lah, kalau gitu kita lanjut ke halaman 70. Oke, di halaman 70 kita baca dulu ya. Kemiringan suatu bidang miring atau suatu tangga dapat ditentukan dengan jarak vertikal per jarak horizontal. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan 3/100 untuk menyatakan kemiringan bidang miring seperti gambar di sebelah kanan. Ini gambarnya. Secara serupa, kemiringan dari sebuah grafik dari fungsi linier Y sama dengan AX tambah B bergantung pada tingkat perubahan A. Untuk alasan ini, A disebut kemiringan atau gradien dari grafik fungsi linier. Oke ya, jadi untuk selanjutnya A nih, bilangan di depan huruf X-nya ini disebut kemiringan atau gradien, oke, dari grafik fungsi linier. Sebagai contoh, kemiringan dari grafik fungsi linier Y sama dengan 2X tambah 3 adalah 2. Oke, kita sudah jelas ya sejauh ini. Nah, coba kita lihat dulu gambarnya. Di sini yang merupakan jarak vertikal itu yang ini deh, dari titik bawah sini sampai ke atas. Nah, ini adalah jarak vertikal. Berapa meter? Ini dia, 3 meter. Ada keterangannya ya, jarak vertikal. Kemudian yang 100 meter ini sebagai jarak horizontal. Nah, gitu ya. Terus barangkali karena di sini dikatakan kemiringannya adalah 3/100, mungkin ya ini tuh satuannya bukan 3 meter tetapi 3 cm. Oh no, bayangkan kalau kemiringannya 3 meter berarti nanjak banget, ini mobilnya nggak tahu kuat nggak tahu enggak ya. Ini sebagai sentimeter, jadi jarak vertikalnya dari bagian tanah ini sampai ke atas itu hanya 3 cm, jadi hanya nanjaknya dikit gitu, hampir nggak terasa ya kalau 3 cm. Sementara jarak horizontalnya udah benar 100 meter. Makanya di sini 3/100. Tapi enggak deh, sudah bener deh kalau Kak Sari nalar lagi ya. Udah bener deh 3 meter ini. Oke, maafkan Kak Sari ya. Jadi ini udah 3 meter, ini udah bener 100 meter. Lagi pula 3 meter itu enggak nanjak-nanjak banget kok. Kalau di pegunungan ya naik 3 meter itu biasa aja ya. Jadi ini 3, ini 100, makanya 3/100. Satuannya kan meter sama meter nanti kecoret kayak gini, 3 meter per 100 meter kan, tuh meter sama meter kecoret, jadi tersisa 3/100 aja. Maaf ya, ini sudah benar. Kalau 3 cm, 3 cm bener yang kata Kak Sari tadi kan hampir nggak terasa, ngapain dibahas, bener nggak ya? Ini kan ceritanya jalanan yang nanjak gitu. Nah, jadi sudut yang terbentuknya kira-kira 1,7 derajat. Kemudian di sini ada kotaknya. Kita hanya perlu berpikir jarak vertikal per jarak horizontal atau peningkatan dalam Y per peningkatan dalam X. Gitu aja untuk menentukan kemiringannya. Yang Y dulu baru yang X. Hati-hati ya. Perubahan atau peningkatan dalam Y per perubahan atau peningkatan dalam X. Oke. Nah, dari sini kita langsung kerjakan soal 8. Soal 8. Tentukan kemiringan dari tiap grafik fungsi-fungsi linier berikut. Yang satu, Y sama dengan 1/2X. Yang kedua, Y sama dengan negatif 2X tambah 4. Nah, kita diminta untuk menentukan kemiringannya atau gradiennya. Gradien itu disimbolkan dengan huruf M kecil. Ya sudah, kita jawab. Yang ini M-nya sama dengan berapa? Nah, ini kan bilangan di depan huruf X-nya adalah 1/2. Berarti ya sudah, M-nya atau kemiringannya adalah 1/2. Selesai. Nggak perlu susah-susah. Untuk yang nomor 2, Y sama dengan negatif 2X tambah 4. Ya udah, berarti kemiringannya atau M-nya adalah berapa? Ini negatif 2. Selesai. Kayak gitu aja ya. Mudah-mudahan besok pas ujian ketemu banyak soal kayak gini. Nggak perlu ngitung, hanya perlu setengah detik langsung terjawab ya. Untuk yang ke-1, kemiringannya atau disimbolkan dengan huruf M kecil. M kecilnya adalah 1/2. Dan untuk yang kedua, kemiringannya atau M kecilnya adalah negatif 2. Dah. Nah, bagian bawahnya ini ada cermati, boleh kita kerjakan sekalian aja ya. Oke, kita baca cermati. Kemiringan dari jalan landai.
Berdasarkan peraturan pengembangan kota dari Provinsi Chiba di Jepang, bila membangun jalan landai sebagai tempat umum, maka kemiringan jalan tidak boleh melebihi 1/12. Atau kalau Kak Sari tulis, M-nya itu tidak boleh lebih dari 1/12. Bolehnya gimana? Boleh kurang atau boleh pas. Jadi M kurang dari sama dengan 1/12 itu ditulisnya 1/12 kayak gini. Karena kalau lebih dari 1/12 nanti akan terlalu curam, jadi membahayakan pengguna jalan. Ini contohnya ya Dek ya. Dia boleh miringnya maksimal itu 1/12. Oke, nah terus perintahnya ini, berdasarkan standar tersebut, bila membangun jalan landai dengan kenaikan 50 cm, paling sedikit berapa meterkah jarak horizontal dari jalan tersebut? Oke, siap Kak Sari bantu jawab. Nah, untuk menjawabnya agar mudah, kita buat gambar yang simple dulu. Gambarnya kita buat seperti ini, Dek. Yang di sini ini sebagai jarak horizontalnya. Berarti kita gambar kayak gini. Nah, gitu aja, lurus seperti itu. Ya, di sini nih, seret. Nah, udah Kak Sari gambar, seret. Kemudian yang ke atas ini nih, ini sebagai jarak vertikalnya. Ya udah Kak Sari gambar juga kurang lebih kayak gini. Oke, seperti itu ya Dek ya. Nah terus yang ditanya kemiringannya, yang diketahui kemiringannya ya. Ini kemiringannya berarti yang garis miring ini. Nah, kemiringannya berapa katanya? Harus kurang dari atau sama dengan 1/12. Dan yang diketahui lagi apa? Ini Dek. Kenaikannya itu 50 cm. Kenaikannya 50 cm itu yang di sini nih. Ini nih. Ini 50 cm. Terus kemiringannya M-nya kurang dari sama dengan 1/12. Kemudian yang ditanya adalah ini jarak horizontalnya ya. Nih, berapa meterkah jarak horizontal dari jalan tersebut? Paling sedikit ya. Paling sedikit berapa meterkah jarak horizontal dari jalan tersebut? Oke, cara hitungnya seperti ini. Oke, kita gunakan rumus untuk menentukan kemiringan. Kayak gini. Kemiringan rumusnya sama dengan jarak vertikal per jarak horizontal. Jarak vertikal per jarak horizontal, ya kan? Berdasarkan di halaman 70 yang atas tadi ya. Nah, terus kemiringan yang ditentukan adalah kurang dari 1/12. Berarti ya udah kita tulis 1/12. Atau gini deh biar enak. Di sini kita tulis dulu simbolnya. Simbol kemiringan adalah M ya. M-nya adalah kurang dari sama dengan 1/12. Nah, terus kita masukkan rumus kemiringan ya. Rumus kemiringan yaitu jarak vertikal per jarak horizontal. Jarak vertikalnya yang ini 50 cm. Kita tulis 50 saja. Per jarak horizontalnya belum ada, ya udah kita tulis aja jarak horizontal. Oke, nah seperti ini harus kurang dari sama dengan 1/12. Langkah berikutnya ini kita kali silang Dek ya. 50 kali 12. Terus tandanya kayak gini, kurang dari sama dengan, boleh ditulis dulu ya. Nah 50 kali 12 adalah 600. Terus jarak horizontal kali 1 ya tetap jarak horizontal ya kan. Berapapun kalau dikalikan 1 hasilnya tetap itu sendiri. Bener ya. Sehingga sudah kebaca jarak horizontalnya. Ini dibacanya kalau dari sebelah sini lebih dari sama dengan 600. Nah, satuannya apa ini? Satuannya ikut yang di sini tadi, sentimeter. Berarti kalau dirubah ke dalam meter, dengan kata lain, jarak horizontalnya harus lebih dari sama dengan 6 meter. Kayak gini. Yang di atas ini tadi masih sentimeter, yang di bawah ini sudah meter ya. Jadi kita bikin kesimpulan. Tadi kan pertanyaannya paling sedikit berapa meterkah jarak horizontal dari jalan tersebut? Ya udah, paling sedikit
Jarak horizontalnya harus 6 meter. Nah, 6 meter ini sudah paling sedikit. Jadi lebih dari 6 meter boleh. Kalau kurang dari 6 meter enggak boleh. Oke, sudah ya, terjawab semua ya, halaman 69 hingga halaman 70. Kalau gitu tugas Kak Sari selesai kali ini. Buat kamu yang mau gabung ke grup, di nomor yang tadi Kak Sari kasih ya deh ya, langsung aja. Gak usah ditunda-tunda, takutnya nanti grupnya keburu penuh. Gak apa-apa sih kalau grupnya penuh, kamu bisa antri. Toh nanti kalau ada yang keluar dari grup sewaktu-waktu, nah kamu bisa menggantikan mereka ya. Grupnya sekali lagi ada yang gratis, itu kan yang kalian suka ya, boleh, beneran ada yang gratis, langsung aja. Nah sekarang Kak Sari pamit dulu ya sayang ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.